Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Taufik, SPD MPD, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat kepada Bu Novi Ratnadewi, SSI MPD, selaku dosen penguji 1. Yang terhormat kepada Bapak Arif Widiatmoko, SPD MPD PhD, selaku dosen penguji kedua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Motivasi Intrinsik untuk Pembekalan Calon Guru IPA di Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dahmana Intan Lestari, NIM 414-14-019, jurusan IPA Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, peneliti mempunyai 3 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, landasan teori, dan yang ketiga, ada metode penelitian. Yang mana pada pendahuluan ini, peneliti mempunyai latar belakang tersendiri, yaitu di sini ada 2 motivasi intrinsik. Yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik sendiri adalah jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan, dorongan orang lain tanpa ada dasar kemauan sendiri. Yang mana motivasi intrinsik itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri dan tidak ada paksaan. Kemudian yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Nah, yang mana apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian, siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Kemudian, pada pendahuluan ini, peneliti menemukan beberapa rumusan masalah, yakni berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang ditemukan oleh peneliti adalah bagaimanakah motivasi intrinsik calon guru IPA di Universitas Negeri Semarang. Kemudian, ditemukan juga tujuan dari latar belakang tersebut. Tujuannya adalah menganalisis motivasi intrinsik calon guru IPA di Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang kedua, yaitu landasan teori, disebutkan bahwa motivasi intrinsik itu dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif ini dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Kemudian, motivasi merupakan keseluruhan proses pemberian motif bekerja para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan maksimal dan ikhlas, dan demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Kemudian, faktor dari dalam intrinsik timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar, karena memang telah ada dalam diri individu, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. Motivasi sendiri merupakan salah satu usaha dalam mengarahkan karyawan agar dapat bekerja lebih maksimal sesuai dengan keinginan perusahaan. Tujuan dari motivasi sendiri ada 2, ada 7. Yang pertama, meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan disiplin kerja, meningkatkan gairah dan semangat kerja, kemudian meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menumbuhkan rasa loyal karyawan terhadap perusahaan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang terakhir, mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Kemudian, pokok bahasan yang ketiga ada metode penelitian. Nah, di sini peneliti peneliti menggunakan penelitian deskripsi kuantitatif. Metode penelitian deskripsi kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif
deduktif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis, merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang kinerja karyawan. Itu menurut Sugiono 2009. Penelitian ini menggunakan sampel dari 150 mahasiswa yang tersebar dari semester 2, 4, dan semester 6 di program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Dengan indeks prestasi atau IP rata-rata 3,12 dan data dikumpulkan dengan menggunakan angket, yaitu Motivate Strategies for Learning Questionnaire atau MSLQ. MSLQ adalah instrumen penelitian diri yang dirancang untuk menilai orientasi, motivasi, dan strategi belajar mahasiswa di perguruan tinggi, menurut Greenwich. Kuesioner MSLQ yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan hasil pengembangan yang terdiri dari 2 kriteria. Faktor yang meliputi motivasi intrinsik ini adalah penguasaan tujuan atau mastery goal dan kebutuhan prestasi atau need for achievement. Nah, angket yang dipergunakan tidak diubah atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Artinya, angket ini menggunakan bahasa Inggris. Yang mana hal ini dikarenakan responden dari mahasiswa yang memiliki kemampuan kognitif dan kemampuan bahasa yang cukup baik. Mahasiswa juga sudah terbiasa membaca dan mempelajari buku dan jurnal dalam bahasa Inggris, sehingga peneliti sangat yakin bahwa dalam pengisian angket responden MSLQ ini tidak akan mengalami kesulitan. Dan jumlah pertanyaan dari kuesioner sendiri sebanyak 60 yang merupakan pernyataan positif. Secara teknik, responden akan diberikan angket yang tersusun atas pertanyaan-pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Kemudian ini ada daftar pustaka dari hasil dari landasan teoris latar belakang. Baiklah, sekian hasil pemaparan proposal skripsi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila banyak kekurangan saya mohon maaf juga. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.